pada video kali ini teman-teman. Ya, di sini saya akan mengenalkan peliharaan baru teman-teman. Yang jelas sudah tidak asing ya teman-teman dengan hewan satu ini. Ya, ini adalah jenis flying fox atau kalong. Tapi kebetulan ini betina teman-teman. Dan untuk usianya sendiri sudah 1 tahun ya teman-teman. Jadi ini dipelihara dari kecil. Jadi untuk jenis kalong ini dia adalah salah satu mamalia ya teman-teman, tapi mamalia yang spesial teman-teman. Jadi kalong adalah salah satu mamalia yang bisa terbang teman-teman. Tapi biasanya hewan ini itu bergerombol ya teman-teman, di alamnya itu banyak sekali, biasanya nggak cuma 1 ekor. Dan untuk mendapatkan anaknya biasanya itu ada 2 faktor teman-teman, yaitu ada 1 faktor alam, yaitu seperti anaknya ditinggal mati induknya, dan kedua dari pemburuan teman-teman, pemburuan liar untuk mendapatkan si anak kalong ini teman-teman. Jadi saya itu mendapatkan ini kira-kira sudah dipelihara 1 tahun dulu ya teman-teman sama pemburunya. Dan kebetulan tadinya ada 2 ekor teman-teman, tapi ini masih 1 ekor karena 1 ekornya dibawa teman saya. Dan kalau kita lihat karakter kalong sendiri itu ada yang jinak ya teman-teman, dan salah satunya ini sebenarnya jinak sekali teman-teman. Cuma saya agak sedikit males terkena kukunya ini ya teman-teman. Kukunya ini tajam sekali, kalau kena kulit lumayan. Dan untuk makanannya sendiri dia itu pemakan buah-buahan teman-teman. Jadi di alam itu dia memakan seperti pisang dan buah-buahan lainnya teman-teman. Dan untuk ukuran ya teman-teman, ukuran maksimalnya itu bisa besar sekali teman-teman, size-nya bentangan sayapnya itu. Jadi kalau di alam itu ada yang pernah ditemukan bentangan sayapnya itu hampir 2 meter ya teman-teman, bahkan ada yang 2 meter teman-teman. Dan untuk usia 1 tahun menurut saya itu masih sangat kecil ya teman-teman. Untuk bentangan sayapnya pun belum terlalu panjang. Dan di alamnya sendiri sekarang udah mulai jarang teman-teman, karena musiman, tapi ini lagi jarang. Terus bisa dibilang kalau di alamnya itu banyak sekali ditemukan di saat-saat musim durian teman-teman. Dan kalong juga suka sekali mengonsumsi bunga-bunga ya teman-teman, bunga-bunga durian. Jadi sekali koloni itu terlihat sangat banyak sekali teman-teman. Tapi entah kenapa saat ini sudah berarti hampir kurang lebih 2 tahun ini sudah tidak menjumpai musim hewan kalong ini teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi kata pemburunya itu ya teman-teman, atau kata warga yang sering melihat kalong, ketika hari ini kita melihat kalong itu di satu pohon durian yang satu, belum tentu keesokan harinya itu dia masih di sana teman-teman. Dia suka sekali berpindah-pindah tempat, bahkan dalam waktu beberapa jam aja dia udah pindah tempat teman-teman. Jadi kata si pemburu atau warga sekitar yang berada di daerah yang banyak kalongnya, jadi banyak sekali indukan-indukan kalong itu ditangkap untuk dipotong teman-teman. Jadi ada yang bilang katanya hewan ini bisa untuk obat teman-teman, dari empedunya atau apanya itu untuk obat asma teman-teman. Tapi ya percaya nggak percaya teman-teman, itu terserah masing-masing orang. Tapi yang jelas kalau kita memang pelihara hewan ini, satu karena kasihan ya teman-teman, udah dipisahkan jauh dari induknya terus dipotong, itu sangat kasihan sekali. Jadi coba dulu kita pelihara sampai besar teman-teman, dan entah nanti kalau sudah besar bisa dialihkan kemana, atau ada yang mau ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi walaupun kalong ini tergolong ada yang jinak ya teman-teman, tapi tetap diwaspadai teman-teman, karena satu kukunya tajam, kedua ini teman-teman gansunya ini sangat bahaya teman-teman ya. Ketika dia merambat kan dia tidak bisa mengira-ngira, memanjat apapun yang ada di tubuh kita. Itu paling bahaya ketika ada di area mata ya teman-teman. Jadi kita perlu waspadai ini bagian ini. Di sini disebut gansou atau ya bagian kuku yang tumbuh di siku ini sangat bahaya sekali. Kita lihat. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi untuk usia 1 tahun dia udah memiliki bentangan sayap kurang lebih 80 cm ya, kita lihat. Dan ini wah, mungkin dia tidak nyaman. Ini sangat jinak sekali. Tapi ini seperti ini, lihat karakternya, dia itu masih asal ketika merambat ke tubuh manusia, dia masih asal. Ya, oke teman-teman, sekarang kita alihkan ke Mas Baong nih. Ya, lihat sekali di sini kalongnya sedang mengantuk teman-teman. Soalnya siang hari ya teman-teman. Kita lihat
dia itu kalau merambat itu ngasal teman-teman. Makanya kadang ini sangat bahaya sekali nih ya bagian ganconya ini. Seperti kail pancing teman-teman, itu sangat bahaya. Makanya harus sangat hati-hati. Oke Mas, sekarang saya mau sedikit bertanya ini sebagai orang yang udah biasa pelihara kalong. Pernah nggak digigit kalong sampai parah gitu? Pernah sih, dulu waktu masih kecil. Pernah digigit kalong sampai parah, tetapi ada efek nggak Mas, seperti rabies atau itu? Alhamdulillah ada nggak? Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi memang sebenarnya simpang siur ya teman-teman untuk kalong. Tergantung pemeliharaannya kita aja sih. Kalau Asalkan kita bersih ya insya Allah nggak masalah sih. Yang penting kebersihan kandang, makanan terjamin, dan walaupun hewan liar sudah ikut dengan manusia lama ya teman-teman. Ini manja sekali nih. Termasuk salah satu jenis kalong atau flying fox yang sangat manja ini teman-teman. Oh ya Mas, jadi ini kan kalong betina ya Mas. Iya. Sebelumnya kan pasti juga pernah pelihara kalong jantan. Tapi di antara kedua jenis kalong, jenis kelamin kalong itu jantan betina, kira-kira paling enak dipelihara yang mana Mas? Kalau saya sih lebih prefer ke yang betina ya. Yang betina. Karakternya lebih tenang. Yang pertama, yang kedua dia nggak labil. Kalau yang jantan pasti labil dia, apalagi kalau waktunya dia birahi. Yang ada nanti gigit, walaupun udah dipelihara lama. Gigit ya? Iya, gigitnya itu geget. Kayak gimana ya? Kayak gigitnya itu kayak gigit marah, bukan gigit bercanda. Beda dengan yang betina ya? Iya, ini kalau betina pun kayak gini. Kalau kita lihat mukanya seperti, wah kameranya berjatuh. Kalau kita lihat mukanya seperti anjing atau seperti serigala ya teman-teman. Lihat giginya teman-teman. Jadi giginya ini ori semua ini. Tanpa kita pangkur teman-teman. Karena banyak sekali yang pelihara kalong giginya dipangkur, itu sangat kasihan sekali. Yuk. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang kalong atau flying fox ya teman-teman. Semoga video kali ini sedikit membantu, atau untuk teman-teman yang belum pernah melihat kalong langsung, setidaknya kita tahu teman-teman ya karakter, tekstur, dan tingkah lakunya seperti ini. Oke, terima kasih.